Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Frederika Telaka, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Profesor Snoek Hurgron, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht. Profesor Snoek Hurgron dalam bukunya The Acers, yaitu Aceh, pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Acers. Kemudian istilah ini dipergunakan oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat sebagai guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederlands Indies atau Hukum Adat Hindia Belanda pada tahun 1901 sampai 1933. Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indisch Staatsregeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Firman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke dalam suatu sistem keilmuan. Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah adat law, namun perkembangan yang ada di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah adat saja untuk menyebut sebuah sistem hukum yang dalam dunia ilmiah dikatakan hukum adat. Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rashid Magis Datuk Raja Penghulu, sebagaimana dikutip oleh Profesor Amura, sebagai lanjutan kesempurnaan hidup selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat. Sedangkan pendapat Profesor Nasrul menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke-1 tahun Masehi. Profesor Dr. Muhammad Kusnu SH di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah hukum adat telah dipergunakan seorang ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin Tursani, Aceh Besar, pada tahun 1630. Profesor A. Hasyami menyatakan bahwa buku tersebut merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam bidang hukum yang baik. Istilah hukum adat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat atau kebiasaan telah meresap ke dalam bahasa Indonesia sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut. Tingkah laku seorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Dengan demikian, unsur-unsur terciptanya adat adalah adanya tingkah laku seseorang dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu diikuti oleh masyarakat. Pengertian adat istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau bangsa dan negara memiliki adat istiadat sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat, dan ini merupakan sumber pokok daripada hukum adat. Menurut Profesor Kusumadi Pujisobojo mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku di dalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.
Istilah hukum adat dikemukakan pertama kalinya oleh Profesor Dr. Christian Snoek Hurgron dalam bukunya yang berjudul The Acers atau Orang-orang Aceh, yang kemudian diikuti oleh Profesor Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul Het Adat Recht van Nederland Indie. Dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda. Istilah hukum adat sebenarnya tidak dikenal di dalam masyarakat, dan masyarakat hanya mengenal kata adat atau kebiasaan. Adat recht yang diterjemahkan menjadi hukum adat dapatkah dialihkan menjadi hukum kebiasaan? Van Dijk tidak menyetujui istilah hukum kebiasaan sebagai terjemahan dari adat recht untuk menggantikan hukum adat dengan alasan tidaklah tepat menerjemahkan adat recht menjadi hukum kebiasaan untuk menggantikan hukum adat, karena yang dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan. Artinya, karena telah demikian namanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu, sehingga timbullah suatu peraturan kelakuan yang juga diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat. Sedangkan apabila orang mencari sumber yang nyata dari mana peraturan itu berasal, maka hampir senantiasa akan dikemukakan suatu alat perlengkapan masyarakat dalam lingkungan besar atau kecil sebagai pangkalnya. Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat mencakup konsep yang luas. Sehubung dengan itu, dalam penilaian hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat dengan hukum adat. Walaupun keduanya sulit sekali untuk dibedakan karena keduanya erat sekali kaitannya. Teori reception in complexu. Teori ini dikemukakan oleh Mr. van der Berg. Menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang daripada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap teori ini, hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain. Snoek Hurgron yang menentang dengan keras terhadap teori ini dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi, yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris. Snoek Hurgron, menurut Terhar, hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tetapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam. Sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat. Teori reception in complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli atau hukum Melayu Polinesia, dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum agama. Demikian dikatakan oleh Van Vollenhoven. Perbedaan hukum adat dan adat. Perbedaan antara hukum adat dengan adat yaitu: pertama, dari Terhar, suatu adat akan menjadi hukum adat apabila ada keputusan dari kepala adat, dan apabila tidak ada keputusan itu, maka tetap merupakan tingkah laku atau adat. Kemudian, Van Vollenhoven berpendapat, suatu kebiasaan atau adat akan menjadi hukum adat apabila kebiasaan itu diberi sanksi. Kemudian, Van Dijk berpendapat, perbedaan antara hukum adat dan adat terletak pada sumber dan bentuknya. Hukum adat bersumber dari alat-alat perlengkapan masyarakat dan tidak tertulis, dan ada juga yang tertulis, sedangkan adat bersumber dari masyarakat sendiri dan tidak tertulis. Bagaimana sejarah hukum adat Indonesia pada masa Hindia Belanda sampai ke masa Reformasi? Apa landasan yang telah digunakan untuk menetapkan hukum adat dapat digunakan oleh masyarakat? Apa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia? Pertama, masa Hindia Belanda. Berawal dari zaman penjajahan, hukum adat sangat kental di dalam diri tiap pribumi. Karena belum terbiasa dengan hukum barat yang telah ditetapkan oleh Belanda, maka dibuatlah sistem hukum pluralisme atau Indiestaatsregeling, agar penduduk golongan Eropa, Timur Asing, dan pribumi dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing.
Dalam English Stats Regeling, salah satu dasar hukum yang menjelaskan berlakunya hukum adat terdapat pada pasal 131 ayat 2 huruf A, menjelaskan hukum yang berlaku bagi golongan Eropa, bahwa untuk hukum perdata material bagi golongan Eropa berlaku asas konkordansi. Artinya bagi orang Eropa, pada asasnya hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda akan dipakai sebagai pedoman dengan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan berhubung keadaan yang istimewa. Dan juga pada pasal 131 ayat 2 huruf B yang menjelaskan hukum berlaku bagi golongan Indonesia asli atau pribumi dan golongan timur asing, yang intinya menjelaskan bagi golongan pribumi dan timur asing berlaku hukum adat masing-masing dan kemungkinan penyimpangan dalam hal. Kedua, masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang juga terdapat regulasi yang mengatur tentang hukum adat di Indonesia, yaitu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menjelaskan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu saja, asal tidak bertentangan dengan peraturan militer. Masa pasca kemerdekaan. Dasar hukum berlakunya dan diakuinya hukum adat di Indonesia juga diatur setelah Indonesia merdeka. Contohnya pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini, menjelaskan bahwa dalam pembentukan regulasi peraturan mengenai hukum adat yang lebih jelas, maka dasar hukum sebelumnya yang tetap digunakan untuk perihal berlakunya hukum adat. Pada pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya, dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Terdapat juga pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959 ranah undang-undang, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi, hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang disidatnya berakar pada kepribadian bangsa, pada pasal 17 ayat 2 yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya pada era reformasi, di zaman modern setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 18b ayat 2, hukum adat dihargai dan diakui oleh negara. Pasal tersebut berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal tersebut telah membuktikan bahwa dasar yuridis berlakunya hukum adat di Indonesia ada dan diakui oleh pemerintah. Tak hanya itu, dalam beberapa undang-undang juga mengatur keberlakuan hukum adat. Contohnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria, lebih tepatnya pada pasal 5 yang berbunyi, hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang lainnya, segala sesuatu dan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dasar yuridis tersebutlah yang dapat menjelaskan berlakunya hukum adat secara sah di Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang harus diperjuangkan karena ia merupakan hukum tertua yang telah dimiliki Indonesia, dan juga karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya dan keanekaragaman budaya, suku, ras, dan dengan hukum adat, maka segala kepentingan masyarakat adat dapat diayomi olehnya untuk Indonesia yang lebih baik. Lingkaran hukum adat. Van Vollenhoven bagi lingkaran hukum adat menjadi 19 lingkungan hukum adat. Satu daerah di mana garis-garis besar, corak, dan silat hukum adalah seragam oleh Van Vollenhoven disebut Rood Scale.
Tiap-tiap lingkaran hukum tersebut dibagi lagi kepada beberapa bagian yang disebut dengan kuburan hukum atau Rechtschou. Ke-19 lingkungan hukum adat itu ialah berdasarkan tatanan susunan rakat, yaitu pertama Aceh, 2 Tanah Gayo alas Batak Nias, 3 Minangkabau Mentawai, 4 Sumatera Selatan, 5 daerah Melayu, 6 Bangka dan Belitung, 7 Kalimantan atau Tanah Dayak, 8 Minahasa, 9 Gorontalo, 10 daerah Toraja, 11 Sulawesi Selatan, 12 Kepulauan Ternate, 13 Maluku, Ambon, 14 Irian, 15 Kepulauan Timur, 16 Bali, Lombok, Sumbawa Barat, 17 Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, 18 daerah Swaperaja, Solo, dan Jogja, 19 Jawa Barat. Persekutuan hukum beserta susunan dan lingkungan pekerjaan, alat-alat kelengkapannya, jabatan dari para pejabatnya, misalnya susunan desa, kepala desa. Hukum adat mengenai warga yang meliputi hukum perkawinan sanad, perkawinan, waris, hukum tanah atau hak tanah, transaksi tanah. Hukum perutangan meliputi hak atas tanah, transaksi tentang benda-benda selain dari tanah dan jasa-jasa. Kemudian hukum adat mengenai delik, berisi delik adat dan reaksi terhadapnya.